ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tertipu dengan cinta terhadap dunia? Jazakumullahu khairan. Menjawab pertanyaan ini, hendaknya sebuah ayat dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran selalu tertancap di dalam hati kita dan selalu tertancap di hadapan kedua mata kita. Apa itu? Itu firman Allah di dalam surat Ali Imran yang insyaallah ta'ala mayoritas kita menghafalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan semua kalian akan mendapatkan balasan pada hari kiamat sesuai dengan perbuatan. Maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Coba renungi ayat ini. Di awal ayat ini Allah menyebutkan tentang apa? Kematian. Ya kan? Setelah itu Allah menyebutkan hari pembalasan. Kemudian Allah sebutkan surga neraka. Yang menerangkan kepada kita bahwa perjalanan kita setelah kematian itu masih sangat panjang. Setelah itu Allah tutup dengan apa? Mengingatkan kita tentang dunia ini, bahwa dunia semu tetapi menipu. Apa rahasianya? Karena kata para ulama, karena tidaklah manusia ini melupakan kematian, lalai dari kematian, lalai dari mengingat perjalanan mereka setelah kematian, tidak lagi merindukan surga dan tidak lagi takut terhadap neraka Allah, melainkan sebabnya adalah dunia. Terlena dengan dunia. Inilah penyebab besar manusia ini tertipu dengan cita-cita atau angan-angan mereka. Cinta mereka terhadap dunia. Coba perhatikan ayat ini. Di awalnya Allah sebutkan kematian. Setelah itu hari pembalasan. Setelah itu surga, neraka. Setelah itu Allah tutup dengan permasalahan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Apa maknanya? Maknanya kematian, hari pembalasan, surga, neraka tidaklah sering kita lupakan. Kita melalaikannya melainkan karena terlenanya kita dengan dunia ini. Makanya Nabi SAW dalam banyak hadis mengingatkan kita tentang hinanya dunia ini di hadapan akhirat. Sebagai contoh, Nabi menyatakan perumpamaan dunia dengan akhirat ini itu seperti salah satu di antara kalian yang memasukkan jari jemarinya ke laut. Kemudian dia angkat, coba dia lihat berapa banyak air laut yang berkurang karena menempel di tangannya. Artinya, apakah air laut akan berkurang karena dia telah memasukkan jari jemarinya ke dalam laut kemudian dia angkat? Sungguh tidak akan berkurang. Demikianlah antara dunia dan akhirat. Nah, di dalam hadis yang lainnya Nabi menyatakan inna akhiru mat'ami bani Adam duriba mathalan lid-dunya. Sesungguhnya akhir ujung dari makanan anak Adam ini Allah jadikan sebagai perumpamaan untuk dunia. Karena akhir dari makanan anak Adam, kata Nabi, wa ilmul liha, walaupun makanan tersebut diberikan garam, diberikan bumbu ini, bumbu itu, tetap akhirnya adalah kotoran. Itulah dunia. Ujung-ujungnya kotoran. Ada yang beda, kalau makan Kentucky dan KFC jadinya emas dan perak. Tetapi kalau dia makan nasi putih, maka yang keluar adalah kotoran. Ya, enggak kan? Semuanya, mau makanan yang berbeda-beda tetap jadinya kotoran. Sehingga enggak usah sedih. Kalau ada teman bisa makan enak, kita belum bisa makan enak, nanti keluarnya juga sama. Yang makan Kentucky keluarnya juga kotoran, bukan emas dan perak. Yang makan nasi putih, yang keluar juga kotoran. Ya. Maka Nabi katakan itulah dunia. Maksudnya apa? Apapun yang kita miliki dari dunia ini, ya, semuanya berakhir dengan kotoran. Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Apa arti alha? Telah membuat kalian lalai at-takatsur, memperbanyak urusan dunia, perkara dunia. Ya, berlomba-lomba. Si fulan udah sekian tingkat rumahnya, sekian udah sekian banyak mobilnya.
tanpa manfaat tentunya ya. Karena zuhud itu saya berikan catatan supaya tidak salah dipahami. Zuhud itu kata Syekhul Islam, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud yang terpuji adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Ya, maka kalau dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dari perkara dunia, malah ini bertentangan dengan makna zuhud. Ini pembahasan kita yang tidak bermanfaat. Maka Allah katakan ini membuat kalian telah lalai. Lalai dari rumah Allah, lalai dari memenuhi panggilan Allah. Karena pertimbangan dunia tadi. Kalau saya tinggalkan ya 30 menit ke masjid laku 10 bungkus. Satu bungkus untungnya 5.000. Sudah berapa uang hilang? Ya. Kalau saya tinggalkan pasien-pasien saya, satu pasien yang konsultasi bayar 100.000, 5 pasien hilang karena salat maghrib, karena salat isya. Ya. 2 salat, 500.000 dalam semalam. Ini namanya alhaakumut takatsur. Kapan dia sadar? Hatta zurtumul maqabir. Begitu jasadnya dimasukkan ke dalam liang kubur, baru dia sadar. Rupanya yang dia bawa hanyalah amalan. Anak istri walaupun menangis 2-3 hari udah lupa sama dia. Hartanya dipakai oleh orang lain, dipakai oleh ahli waris dan seterusnya. Maka Allah ingatkan kita tentang dunia tadi. Nabi juga demikian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini baru 2 rakaat sunnah fajar yang hukumnya sunnah, apalagi perbandingannya wajib. Sekarang renungan ringan. Ada orang demi uang 100.000 dia tinggalkan, demi pekerjaan yang gajinya cuma 100.000 dia tinggalkan pekerjaan yang gajinya 1 miliar. Kerjanya juga sama, bahkan lebih ringan, lebih mudah yang 1 miliar ini. Kira-kira normal nggak orang ini? Hah? Dia tinggalkan pekerjaan yang gajinya 1 miliar karena sebuah pekerjaan yang gajinya 100.000. Kinerjanya sama, tentunya nggak normal kan? Nggak akan normal. Lalu bagaimana dengan perbandingan akhirat? Gara-gara toko, gara-gara konsumen, ya, gara-gara dunia yang kita cari, kita tinggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui umat. Maka jawabannya ya banyak-banyak mengingat kematian dan mengingat perjalanan yang masih sangat panjang, hari pertanggungjawaban, surga dan neraka setelah kematian. Wallahu taala alam.